Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Fauzi Nasution. Saya Ibnu Bagas Abinaya. Saya Yunas Adi Putra. Di sini kelompok saya ingin mempresentasikan tentang forum 3, yaitu mengenai berpikir dan hambatan berpikir kritis dan kreatif. Penjelasan tentang berpikir itu adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang mengenai pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Bagian dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang sudah diperolehnya dalam wujud pengertian-pengertian. Proses berpikir itu ada 3 bagian. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Lanjut. Berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Dalam berpikir kreatif meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan atau pengumpulan bahan, yang kedua ada tahap inkubasi, dan yang ketiga ada tahap insight. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan keterampilan universal yang mana berpikir jernih dan rasional diperlukan pada pekerjaan apapun. Ketika mempelajari bidang ilmu apapun untuk memecahkan masalah apapun yang pada akhirnya merupakan aset berharga bagi karir seseorang, berpikir kritis sangat diperlukan untuk dapat beradaptasi dengan cara merespon perubahan dengan cepat dan efektif yang membutuhkan keterampilan intelektual yang fleksibel. Kemampuan menganalisis informasi dan mengintegritaskan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis, meningkatkan kemampuan untuk memahami. Berpikir kritis meningkatkan kreativitas untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru dan memilih yang terbaik dan memodifikasi bila perlu. Saya mau bertanya kepada Ibnu, manfaat dari berpikir kritis dan kreatif itu apa aja sih? Manfaat berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama itu untuk membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pernyataan dengan jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Yang keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang ketiga, membiasakan berpikiran terbuka. Dan yang terakhir atau yang keenam merupakan mengomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada orang dan yang lainnya. Gitu. Oh gitu, terima kasih. Selanjutnya ada daya juang seseorang. Selanjutnya ada daya juang seseorang itulah. Selanjutnya ada hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif. Daya juang seseorang itulah yang besar menentukan dalam hasilnya. Kisah Thomas Alva Edison menjadi inspirasi kreativitas dan daya juang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Edison mengalami lebih dari 200 kegagalan, namun ia tidak pernah menyerah sampai akhirnya bola bohlam tercipta. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian,
eh, beberapa hal yang menghambat berpikir kritis dan kreatif itu apa aja sih? Saya mau menjawab dari Ya, pertanyaan Ibnu. boleh. Yang pertama itu ada kebiasaan atau tradisi, yaitu melaksanakan kegiatan pekerjaan yang sama dengan cara yang sama dan dalam kondisi yang sama pula. Jadi dalam hal ini seseorang cenderung hanya mengikuti role model dan tidak membuat unsur kebaruan dalam tindakan yang dilakukan. Yang kedua itu ada waktu dan energi yang terbatas, yaitu kesibukan yang menjadi alasan seseorang untuk tidak menjadi kreatif. Yang ketiga itu ada lingkungan. Dalam hal ini bisa saja diartikan sebagai kondisi sekitar, baik itu sumber daya manusianya maupun situasinya. Yang keempat itu ada perlu penanganan segera. Dalam hal ini artinya tergesa-gesa. Dalam kondisi seperti ini, terkadang seseorang akan menjadi panik dan tidak dapat berpikir kreatif. Yang selanjutnya kritik yang dilancarkan oleh orang lain, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keenam ada takut gagal, sama seperti kritik, perasaan takut gagal juga menjadi salah satu penghambat berpikir kreatif karena belum memulai saja sudah merasa takut. Dan yang terakhir, puas diri. Puas diri itu menjadikan kebalikan dari rasa takut gagal, di mana seseorang tidak mau mencoba karena sudah puas dengan apa yang dikerjakannya maupun dengan keadaan saat ini. Sehingga tidak ada motivasi lagi untuk berpikir kreatif dan melakukan hal baru. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi hambatan berpikir kritis dan kreatif. Ada banyak tips yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif. Namun semuanya harus dimulai dari diri sendiri yang menyadari suasana atau cara berpikir yang tidak kreatif akan berbahaya bagi kesejahteraan dan kedamaian hidup Anda. Nah, Yunas, tolong bisa sebutkan nggak langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif? Oke, saya mau menjawab itu dalam mengatasi hambatan dalam berpikir itu yang pertama ada mengenali masalah adalah langkah pertama yang sangat penting. Dan yang kedua ada menemukan cara-cara untuk menangani masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, temukan cara-cara kreatif. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, pengetahuan yang luas dan informasi yang penting terkait dengan masalah, informasi yang dibutuhkan untuk menilai sesuatu secara tepat dan akurat. Yang keempat, ada mengenali asumsi-asumsi adalah sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh orang lain. Langkah ini memerlukan analisis tajam. Yang kelima, ada menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas. Gunakan istilah-istilah sesuai topik. Yang keenam, ada mengevaluasi data, fakta, serta pertanyaan-pertanyaan. Ketujuh, ada mencermati hubungan logis antara masalah dan jawaban. Dan yang terakhir, ada menarik kesimpulan atau pendapat dari suatu persoalan yang dibahas. Nah, mungkin itu saja bahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibnu Terima Yunas. kasih, Ibnu Fauzi.